menurut saya apapun ya 8 jam itulah jam kerjanya mengemudi. Nah di pengemudi ini nggak ada batasan itu, maka itu kami sarankan untuk mengemudinya tetap 8 jam. Kalau perjalanannya lebih dari 8 jam ya harus 2 pengemudi. Dan yakinkan si pengemudi tadi bisa beristirahat dengan baik. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur, senang sekali kembali menjumpai Anda, memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, pada setiap pertengahan tahun, masyarakat Indonesia memasuki musim liburan sekolah, berlibur keluar kota atau keluar daerah, seperti untuk menikmati pemandangan alam, menikmati kuliner, atau bertualang menjadi salah satu momen favorit untuk liburan sekolah. Nah, dalam hal ini, salah satu moda transportasi yang digunakan untuk berlibur adalah bus, terutama bus pariwisata. Namun dalam sebulan terakhir, kita mendapatkan kabar kurang baik, kabar buruk, mengenai beberapa bus pariwisata yang dinaiki oleh siswa-siswa mengalami kecelakaan. Kita bahas mengenai keselamatan transportasi khususnya bus ini dengan orang yang kredibel, yaitu Pak Suyanto Cahyono yang menjabat sebagai Ketua KNKT, yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Salam perspektif Pak Suyanto. Salam perspektif. Iya, terima kasih Pak sudah bersedia hadir wawancara khusus di tengah kesibukan Bapak. Dan ini penting Pak untuk publik yang saat ini mungkin sudah mulai berlibur dan juga ada yang sedang bersiap-siap untuk berlibur. Tapi kita seperti tadi dikatakan ada beberapa kabar buruk mengenai kecelakaan transportasi khususnya bus pariwisata. Nah, hasil penyelidikan KNKT dulu, apa sih penyebab utama kecelakaan bus pariwisata yang dinaiki oleh siswa-siswa SMA? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih, kami diundang untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan teman-teman dari Perspektif Baru, di mana salah satu fungsi kami adalah untuk menyampaikan rekomendasi ini kepada masyarakat. Jadi sebelum kita mulai, kami juga ingin menyampaikan ikut merasa prihatin atas kejadian-kejadian yang seperti Bapak sampaikan dalam beberapa bulan ini terjadi banyak kecelakaan bis pariwisata. Baik Pak, jadi dari hasil penelitian kami ada 2 hal yang menyebabkan kecelakaan bis pariwisata, yaitu masalah kelelahan dan masalah remplo. Nah kalau bicara masalah mana yang lebih banyak penyebabnya adalah masalah human factor, masalah ketika atau kelelahan. Nah di sini untuk bagaimana kita berwisata dengan senang, pulang dengan gembira, itu tentunya atas kerjasama dari semua pihak, tidak bisa dari pemerintah saja. Memang ada beberapa hal yang kami rekomendasikan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat juga kita himbau untuk ikut berperan proaktif. Jadi satu-satu Pak, ya, masalah human factor atau masalah kelelahan yang terjadi pada pengemudi. Pertama, ketika IO atau penyelenggara wisata ini memilih bisnya, itu pilihlah bis-bis yang dimanajemeni oleh perusahaan-perusahaan yang legal, yaitu dengan mengecek melalui aplikasi dari Kemenhub yang namanya Mitra Darat. Jadi kita ketik di Google, di search Mitra Darat, terus nanti kalau bisa sebelum melakukan perjalanan berapa hari sebelumnya minta plat nomor bisnya. Nomor bis yang mau dipakai nomor berapa aja, silahkan dicek di Mitra Darat. Nanti kalau memang sudah terdaftar di situ, minimum biasanya kalau yang sudah terdaftar di situ bisa dikelola cukup baik. Ya tidak bisa menghilangkan 100% dijamin tidak celaka, tidak Pak. Tapi kalau sudah terdaftar di Mitra Darat, paling tidak perusahaannya perusahaan yang terdaftar dan umumnya juga melakukan perawatan dengan cukup baik. Nah, yang kedua, tempat-tempat tujuan wisata itu biasanya berada di daerah-daerah yang jalurnya ekstrim. Nah, ini kami juga sudah menghimbau kepada para Disub dan dari Kemenhub agar tempat-tempat wisata yang memiliki
jalur-jalur yang geometri jalannya yang ekstrim, itu mungkin disediakan tempat parkir seperti di Tangkuban Perahu. Kalau kita mau ke puncak, ada terminal transit dari bis besar kepada bis kecil, sehingga ketika naik ke Tangkuban Perahunya menggunakan kendaraan kecil yang memang resikonya bisa lebih kita kurangi. Nah, yang juga kami harapkan ikut partisipasi dari pengelola wisata, kami sudah mengeluarkan 2 kali rekomendasi kepada Kementerian Pariwisata agar tempat-tempat wisata atau hotel-hotel itu juga menyediakan tempat istirahat bagi pengemudi yang sifatnya gratis. Ini penting, Pak, karena kami juga menghimbau kalau tempat-tempat wisata itu tidak menyediakan tempat istirahat bagi pengemudi, mungkin sebaiknya nggak usah didatangin, ekstrimnya lah. Jadi kita semua berperan aktif untuk bagaimana pengemudi itu diberikan tempat istirahat yang layak dan berkualitas. Pak Suyanto, tadi kan dikatakan ada 2 faktor ya penyebab kecelakaan bis pariwisata berdasarkan hasil penyelidikan KNKT, yaitu faktor human errors dan faktor kendaraannya. Nah, dari faktor kendaraannya seperti remblong ini tadi disarankan untuk melihat aplikasi Mitra Darat. Nah, apa saja sih isi Mitra Darat ini? Apakah semua bus itu sudah terdaftar di Mitra Darat? Jadi dari kemarin kita mengecek di Mitra Darat, memang banyak bis-bis yang kecelakaan itu istilahnya tidak terdaftar di Mitra Darat alias ilegal lah pengelolaannya. Nah, yang di Mitra Darat ini paling tidak dia terus izin bis wisatanya terdaftar di pemerintah, dan kalau dikir dengan asumsi bisnya itu layak untuk dioperasikan. Itu syarat teknis dan syarat administrasinya dipenuhi. Di samping itu juga kami juga sedang menyarankan kepada pemerintah untuk masalah remblong itu agar pemerintah mewajibkan bis untuk dilakukan overhaul sistem remnya minimum 3 tahun sekali. Jadi problemnya adalah remblong itu ya tidak dilakukan perawatan dengan baik sistem remnya. Maka kami menyarankan agar diwajibkan melakukan overhaul di bengkel-bengkel yang kompeten, dan syarat overhaul itu harus dijadikan satu syarat untuk bisa dilakukan uji berkala. Jadi kalau tidak melakukan overhaul, tidak bisa dilakukan uji berkala meskipun perusahaannya terdaftar di Mitra Darat. Jadi masalah remblong ini mau nggak mau ya harus dilakukan perawatan dengan baik, Pak. Nah, Pak Suyanto, persoalannya adalah kan tadi disebutkan tidak semua bus pariwisata itu terdaftar atau masuk dalam Mitra Darat. Dan persoalan kedua, biasanya sih masyarakat selalu mencari harga yang termurah untuk moda transportasi. Mungkin yang masuk Mitra Darat biasanya perusahaan-perusahaan besar, dan juga biaya tarif sewanya itu tentu mahal, dan masyarakat tentu mencari yang murah. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika bis tersebut tidak masuk dalam Mitra Darat, tapi terlihat dari segi fisik kelihatannya bagus untuk dijadikan transportasi wisata? Ya, jadi memang kalau masyarakat umum kita melihat fisik bisnya bagus saja, itu memang sebetulnya tidak cukup. Nah, seperti masalah rem itu kan diperlukan lebih jauh daripada itu. Diperlukan seorang ahli yang memang paham tentang rem. Maka kami menyadari hal itu, bahwa minimum kalau kita cek di Mitra Darat daftar, umumnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang besar dan memang tarifnya cukup mahal, karena untuk melakukan perawatan, untuk pengemudinya juga memenuhi persyaratan, ini tidak murah, Pak. Memang ada biaya di situ. Ya, memang kalau melakukan perjalanan sebaiknya menggunakan perusahaan-perusahaan yang legal. Jadi yang murah tadi umumnya yang tidak legal. Jadi ya kita tidak bisa melihat bagaimana mereka proses merekrut pengemudinya, bagaimana mereka memaintain kendaraannya. Jadi kita harapkan dengan perusahaan-perusahaan yang legal, minimum itu terkontrol oleh manajemennya. Nah, seperti contoh, Pak, untuk pengemudi, biasanya perusahaan-perusahaan wisata yang besar, mereka melakukan medical check-up untuk, meskipun sekarang belum ada aturannya. Kami sedang membuat standarisasi medical check-up untuk pengemudi. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang baik, yang besar, umumnya mereka melakukan medical check-up
secara rutin setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali bagi pengemudinya. Nah, kalau pengemudinya ini memiliki beberapa penyakit, nah mereka biasanya mempospon untuk pengemudi itu boleh mengemudikan. Masalah kesehatan ini sangat penting, Pak, karena contoh seorang pengemudi memiliki penyakit diabetes. Nah, kalau memiliki penyakit diabetes, otomatis dia akan lebih mudah mengantuk, Pak. Mungkin lebih mudah terjadi microsleep. Nah, ini kan kalau di perusahaan-perusahaan yang tadi yang murah tadi konotasinya yang tidak terkontrol, ini bisa menjadikan suatu bahaya ketika pengemudinya menderita diabetes, mengalami microsleep. Nah, selain partisipasi masyarakat ya dengan melihat kelayakan kendaraan itu melalui aplikasi Mitra Darat, kita tahu bahwa di Indonesia juga ada organisasi yang mengawasi mengenai kelayakan kendaraan seperti Organda dan juga mungkin Dinas Perhubungan ya. Nah, bagaimana sih peran mereka, Organda dan Dinas Perhubungan dalam mengawasi bus-bus pariwisata ini agar tetap layak ketika mereka berada di jalan? Ya, kalau dari pemerintah, ya bisa dari Kementerian Perhubungan dan juga dari Dinas Perhubungan provinsi maupun kabupaten kota. Tapi kalau Organda ini sifatnya memang karena seperti perkumpulan yang lebih masalah administrasi dan bagaimana masalah tarif dan segala macam lah yang diomongkan. Tapi untuk masalah teknisnya masih belum menjadi satu yang mereka lakukan untuk pemeriksaan bis karena mereka tidak memiliki kewenangan. Karena masing-masing perusahaan kan memiliki kerahasiaan dan masing-masing manajemennya. Jadi tidak bisa Organda melakukan fungsi menggantikan sebagai fungsi pemerintah. Tapi secara sukarela lah mereka. Biasanya mereka di Organda juga ada himbauan, ada training, ada pelatihan yang dilakukan untuk para anggotanya. Nah, di sini yang paling penting adalah ketika kita melakukan perjalanan, itu kita sampai katakan di Jogja, Pak. Kita di drop di hotel, terus sopirnya nanti pergi ke alun-alun atau kemana tidurnya di bagasi bis. Nah, ini kita tahu bahwa kualitas tidurnya dari pengemudi ini tidak baik. Nah, rasa kepedulian kita terhadap bagaimana sih pengemudi itu istirahatnya, kita tidak memikirkan kebanyakan dari kita. Nah, ini yang kita himbau ketika kita mengorganisir satu tour, tolong juga tour leader-nya ini atau IO-nya juga memikirkan memberikan tempat istirahat pengemudi yang layak. Karena besoknya dia akan membawa kita. Kalau dia tidurnya tidak berkualitas, tidak baik, sehingga kebugarannya tidak bisa kembali. Istilahnya utang tidur harus dibayar dengan tidur, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke faktor sisi human-nya ya. Tadi kan faktor dari kecelakaan terjadi karena human errors, yaitu salah satunya faktor pengemudi. Nah, bagaimana ketika kita memilih bis wisata, mengetahui bahwa kondisi sopir tersebut adalah fit untuk mengendarai bus jarak jauh? Jadi memang ini sedikit agak kompleks, Pak, untuk masyarakat umum bisa mengetahui. Kadang sopirnya kelihatan seger, tapi kalau mereka mengalami namanya acute fatigue, secara fisiknya, secara kesegaran matanya juga melek, tapi pikirannya secara kognitifnya dia tidak fokus pada mengemudinya, sehingga ketika sensoriknya matanya melihat sesuatu, tapi motoriknya karena kognitifnya tidak memproses informasi itu, sehingga dia tidak melakukan tindakan apa-apa ya, maka bisa terjadi satu kecelakaan. Maka itu kita yakinkan bahwa pengemudinya cukup beristirahat, terutama di malam hari. Pengemudinya harus mengalami istilahnya deep sleep, sehingga ketika dia bangun, dia merasa bugar karena hormon melatoninnya bisa dibentuk ketika dia tidur nyenyak di malam hari. Nah, ini sangat penting bagaimana kita juga memikirkan istirahat dan bagi pengemudi. Jadi salah satu untuk mengetahui ya kita yakinkan bahwa pengemudi itu memiliki istirahat yang cukup. Tanyakan pada dia, Pak, sebelum ini Bapak apakah cukup beristirahat dengan baik? Nah, sampaikan kepada pengemudi bahwa kalau Bapak merasa lelah, jangan segan-segan untuk beristirahat di rest area. Ini yang harus diimbau. Jadi jangan sopirnya disuruh bablas terus, tapi kita himbau pengemudinya
untuk mau berterus terang jujur mengatakan bahwa kalau mengalami kelelahan, izinkanlah pengemudi itu untuk melakukan istirahat. Pak Suyanto, mengenai faktor manusia dalam keamanan dan keselamatan transportasi. Salah satu hasil penyelidikan KNKT bahwa kecelakaan bus pariwisata dalam sebulan terakhir salah satunya adalah human error, yaitu kelelahan dari sopir. Nah, sebenarnya berapa lama seorang sopir boleh mengemudikan bus dan apakah harus satu atau dua orang sopir dalam suatu bus? Ini satu pertanyaan yang menarik, Pak. Mungkin saya cerita, pilot itu ada aturannya yang rigid. Pilot itu boleh menerbangkan pesawat satu hari maksimum 8 jam. Menerbangkan pesawat. Satu hari boleh bekerja 14 jam. Jadi jam kerjanya boleh 14 jam, tapi jam waktu menerbangkan pesawat maksimum per hari 8 jam. Satu minggu dibatasi jam kerjanya adalah 30 jam. Satu bulan 110 jam. Masing-masing moda dari kapal punya aturan, kereta api punya aturan, pesawat punya aturan. Nah, kalau di moda darat ini nggak ada batasannya seperti pilot tadi, Pak. Jadi di moda darat ini pengemudi harus mengemudi 4 jam, istirahat 4 jam lagi, pengemudi sehari boleh 12 jam. Tapi seminggu tidak ada pembatasnya. Ini yang juga kami rekomendasikan pemerintah untuk bikin aturan bagaimana batasannya untuk mengemudi kendaraan. Ya jadi kalau menurut saya apapun ya 8 jam itulah jam kerjanya mengemudi. Seperti di kereta api ada antara 6 sampai 8 jam mengemudikan kereta, jam kerjanya 12 jam. Nah di pengemudi ini nggak ada batasan itu, maka itu kami sarankan untuk mengemudinya tetap 8 jam. Kalau perjalanannya lebih dari 8 jam ya harus 2 pengemudi. Dan yakinkan si pengemudi tadi bisa beristirahat dengan baik. Tapi kalau pengemudinya duduk di kursi depan yang di samping pengemudi, tidurnya atau istirahatnya tidak baik. Sehingga memang orang yang tidak mengemudi hanya terjaga begitu, itu akan lebih capek daripada yang mengemudi. Ini juga penting kita pahami bahwa jam mengemudi ini memang harus menjadi PR dari pemerintah untuk kita harus memiliki batasan-batasan seperti yang ada di penerbangan tadi untuk pengemudi kendaraan angkutan penumpang. Pertanyaan berikutnya, mengapa sampai sekarang belum ada Pak aturan mengenai jam kerja untuk sopir, terutama sopir bus pariwisata atau sopir bus jarak jauh. Sedangkan di moda transportasi lain, kereta sudah ada, pesawat sudah ada, kapal laut sudah ada. Nah, apa sih yang menjadi kendala sehingga di transportasi moda darat ini, khususnya bus ini, belum ada aturan tersebut? Ya, ini mungkin karena memang sebelum-sebelumnya tidak terlihat. Kebetulan kami ini kan di KNKT, khususnya saya, background-nya memang ada di penerbangan. Karena kami melihat aturan itu, maka kami mengusulkan untuk dibikinkan aturan yang seperti di penerbangan ataupun di kereta-apian. Untuk diaplikasikan di kendaraan. Jadi itulah tugas KNKT, kita menggali dan menemukan apa yang kurang dari aturan-aturan yang ada untuk direkomendasikan kepada pemerintah untuk dibikin aturan yang baru sehingga masalah-masalah kelelahan tadi bisa diatasi dengan baik dengan masalah pembatasan jam kerja dan jam mengemudinya. Nah, dengan belum adanya aturan mengenai jam kerja sopir bis pariwisata atau bus jarak jauh, apakah masih ada kemungkinan besar terjadi kecelakaan bus pariwisata ini? Karena ya ini kan belum ada aturannya, ya masih bebas seorang sopir mengendarai atau perusahaan menyuruh sopirnya mengendarai bus sampai di atas 8 jam. Jadi ini saat ini kami menghimbau kepada perusahaan-perusahaan itu untuk membatasi pengemudinya untuk jam mengemudinya. Kalau jam kerjanya ya kita harus ngikutin aturan dari Depnaker, yaitu 48 jam sehari, 40 jam seminggu, nah 160 jam per bulan. Tapi untuk batasan jam mengemudinya itu yang perlu pembatasan. Jadi ada jam mengemudi, ada jam kerja. Tapi kita tidak boleh melebihi yang ditetapkan oleh Depnaker. Itu adalah suatu
goal yang harus kita capai untuk aturan di semua moda seperti itu. Jadi di sini kami sejauh ini sudah menghimbau kepada para operator bis wisata untuk kalau melebihi dari 8 jam perjalanan agar pengemudinya minimum 2 orang. Nah, kalau himbauan aja apakah efektif Pak Suyanto? Karena KNKT masih hanya sebatas rekomendasi. Kami juga sudah memberikan rekomendasi kepada unit terkait di pemerintahan untuk bagaimana mengatur jam mengemudi dan jam kerja pengemudi itu, Pak. Jadi intinya harus ada aturan, dan aturan ini harus berbentuk peraturan Menteri Perhubungan atau peraturan pemerintah, Pak? Jadi kalau aturan teknis sebaiknya memang peraturan menteri, Pak. Kalau peraturan pemerintah itu kan aturan yang dipakai untuk bagaimana koordinasi antara satu kementerian dan kementerian yang lain. Tapi kalau ini kan teknis, jadi memang cukup di peraturan menteri saja. Oke, terima kasih banyak Pak Suyanto atas perspektifnya. Dan kita kini mengetahui arti penting mengenai partisipasi kita dalam mewujudkan moda transportasi darat yang nyaman dan aman. Salah satunya adalah kita selalu mengecek kelayakan kendaraan melalui aplikasi Mitra Darat. Sampai jumpa di wawancara khusus perspektif baru berikutnya.